kasih. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam PD Online malam hari ini. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur dan bersukacita karena Bapak Ibu mau tetap setia hadir bersama-sama dengan kami dalam PD Online malam hari ini. Dan kami percaya bahwa kita semua akan mengalami sukacita yang daripada Allah ketika kita ada di dalam hadiratnya. Amin. Saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji memuliakan Tuhan. Kita satukan hati kita di dalam doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau mau hadir di dalam hidup kami, dan Engkau menjadikan kami milik kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, pemeliharaanmu yang sempurna, kasih-Mu yang tanpa batas, bahkan karya keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh melihat kebaikan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa, berikan putra-Mu Yesus untuk menebus kami, menjadi sahabat kami, menjadi Tuhan kami, juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di dalam hidup kami. Hadirlah dalam persekutuan doa malam ini. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Dan biarkan Engkau yang berkarya di seluruh aspek kehidupan kami. Kuasai hati dan pikiran kami, tubuh jiwa dan roh kami, supaya kami boleh menjadi alat-Mu, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kemanapun Engkau utus kami. Saat ini Bapa, kami rindu bersatu hati untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya setiap doa, pujian, penyembahan yang kami naikkan menjadi kesukaan bagi-Mu. Dan kami juga mau untuk terus meninggikan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa, kami menaikkan doa dan permohonan kami ini. Amin. Bapak Ibu, kita mau memuji-muji, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang tak pernah meninggalkan dan tidak pernah melupakan kita. Biarlah pujian ini menjadi doa syukur, menjadi ungkapan terima kasih kita kepada Allah kita yang bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkan, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersukacita
Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Dia meninggalkan. takkan pernah kau meninggalkanku. Kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, ku kan menari bagimu. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, kau sangat ku cinta, kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami, Bapa Engkau baik, tak melupakan kami. Terima kasih. Kaulah Bapa kami, Kaulah kekuatan kami. Kami tahu Tuhan, apapun keadaan kami, Kau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih. Kau Allah yang setia bagi kami. Adalah rasa syukur yang tak pernah terbatas yang keluar dari dalam hati kami ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Allah kami selalu setia untuk berada bersama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu menepati setiap janji-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah melupakan dan meninggalkan kami apapun keadaan kami. Kau nyatakan cinta-Mu, Engkau nyatakan kasih-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kini kami ingin untuk lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Urapi kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah penyembahan dan pujian kami menjadi dupa yang menyenangkan hati-Mu. Bertahtalah di atas puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami ada bersama Engkau, ada kelegaan, ada kuasa, ada kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat kami lemah,
Kami tahu kami membutuhkan Engkau. Saat kami sedih, saat kami berbeban berat, saat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, bahkan ketika kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan di hari-hari yang akan datang, kami percaya bahwa Allah yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang berkuasa dan setia, yang sanggup menjawab setiap doa, permohonan, dan pergumulan kami. Oh haleluya Yesus. Kita katakan firman-Mu Tuhan berkata bahwa Engkau beserta kami, maka kami menjadi kuat. Tubuh, jiwa, dan roh kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku, haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Jangan sayang, berikan terbang tinggi hati. Ku mengangkat tanganku, Kau kekuatan, Kau penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat hati. Ku mengangkat tanganku, aku berserah.
kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau, Tuhan. Sebab kekuatan kami hanya berasal daripada Engkau, Tuhan. Dan pertolongan kami ada daripada-Mu di tempat yang maha tinggi. Saat kami diam di dalam hadirat-Mu, kami tahu bahwa Roh-Mu berkarya dan memenuhi setiap kami anak-anak-Mu. Bapa, hadir dan berkuasalah atas seluruh kehidupan kami. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman yang memberikan damai sejahtera dan sukacita. Firman yang memberikan kami jawaban atas setiap problema kehidupan kami. Kami menyerahkan anak yang Kau kasihi, putri-Mu Tuhan, Ibu Mike Lolong, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada kami malam hari ini. Urapi dia dengan urapan yang baru. Penuhi dia dengan Roh-Mu yang kudus, Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap kami dapat dia sampaikan seturut dengan kehendak Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami menaikkan doa dan permohonan ini. Amin. Ya, untuk Ibu Meike dipersilakan. Shalom untuk saudara-saudari yang saya senang sekali kita berlayar. Ada Pak Paulus, Bu Karolin, ada Efri, ada semua saudara-saudari yang saya kasihi. Kita ketahui pada tahun 2013 Paus mencanangkan satu pernyataan yang luar biasa, Evangelii Gaudium, yang artinya mewartakan sukacita Injil dengan sukacita. Jadi mewartakan sukacita Injil dengan sukacita. Kalau kita mewartakan sukacita Injil sudah kurang sukacita, atau dengan keluh kesah, atau dengan rasa berat, udah nggak sukacita lagi, padahal yang kita wartakan adalah sukacita Injil, maka baiknya lah kita kembali pada kasih yang mula-mula. Jangan pernah kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Kita kembali lagi melihat dari mana pertama Tuhan angkat kita. Bagaimana keadaan sebelum kita di dalam Kristus dan setelah kita berjumpa dengan Kristus. Jadi itu akan menghidupkan kembali sukacita di dalam mewartakan sukacita Injil. Saya ingat sebelum saya di dalam Kristus, saya itu suka minder ngelihat teman-teman yang lain. Karena rasa-rasanya kok teman-teman lebih disiplin, lebih rajin, lebih nurut, lebih damai gitu ya. Kalau saya perasaan kok nggak seperti mereka gitu, baik disiplinnya atau rajinnya atau nurutnya. Bahkan di dalam saya ikut satu pelajaran agama, diusir keluar oleh gurunya, dibilang kamu setan, keluar katanya gitu ya. Jadi waktu itu saya benar-benar hidupnya jadi kayak galau lah gitu sebelum di dalam Tuhan. Dan sampai putus asa dengan diri sendiri gitu. Karena saya tuh kepengen hidupnya bener, tapi yang saya buat nggak bener lagi. Saya kepengen baik, yang saya buat kok nggak baik gitu ya. Jadi putus asa dengan diri sendiri. Ternyata keadaan ini sama dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus pun pernah mengalami itu. Kita akan lihat Roma 7 ayat 21 sampai dengan 25.
Roma 7 ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi kita kepengen baik, tapi kok ada aja yang jahat di dalam diri kita. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Maka Rasul Paulus berkata ayat 24, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi puji Tuhan, ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi hal seperti Paulus alami itu saya sedang alami gitu. Kadang-kadang saya suka timbang nanti bisa masuk surga apa enggak, pokoknya galau lah hidup saya. Maka pada malam Natal 24 Desember tahun 1974, saya berdoa sendiri di kamar. Saya berdoa sendiri. Dan saya yang putus asa dengan diri saya sendiri ini, saya berdoa, Tuhan Yesus tolonglah saya. Masuklah di dalam hati saya, masuklah di dalam hidup saya. Saya berdoa minta pertolongan daripada Tuhan Yesus pada malam Natal itu. Tanggal 24 Desember. Dan kita akan lihat Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Dan Tuhan Yesus tidak pernah putus asa, minggu demi minggu, tahun demi tahun. Akhirnya kita tahu kapanlah kita membuka pintu hati kita bagi Yesus. Dan kalau kita buka pintu hati kita bagi Yesus, maka Tuhan Yesus berkata, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Maka yang saya rasakan sejak saya mengundang Tuhan Yesus, itu tuh ada pertolongan-pertolongan Tuhan. Karena kita akan lihat Lukas 2 ayat 10. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kita bersyukur kalau kita sudah menerima juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jadi waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat tahun 74, tahun 75 saya diajak oleh teman dengan waktu itu saya masih belum dalam Tuhan, jadi saya beli ijazah SMA, saya dengan ijazah itu ikut-ikutan teman mendaftar di seni rupa ITB karena nemanin dia. Pas pengumuman, saya diterima di seni rupa ITB, kawan saya enggak. Itu kan, saya pikir luar biasa. Karena saya dari dulu sekolahnya juga nggak serius gitu, kok daftar sekali, langsung diterima di seni rupa ITB. Dan di situ saya mulai bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi, Evangelii Gaudium kan tadi artinya adalah mewartakan sukacita Injil dengan sukacita. Nah, apakah Injil? Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira. Makanya tadi malaikat bilang, kesukaan besar bahwa telah lahir bagimu
Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apapun keberadaan kita, masalah kita, baik masalah roh, baik masalah jiwa, baik masalah tubuh, baik masalah materi, apapun, Yesus sanggup menyelamatkan. Dia sanggup menyelamatkan. Maka di dalam menghadapi badai dalam hidup ini, kita ingatkan pada diri kita, saya punya juru selamat. Dia lebih hebat dari Superman, daripada Batman, atau siapalah. Saya punya juru selamat, a savior, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup apapun yang kita alami. Dia sanggup untuk menolong kita. Karena dia adalah juru selamat. Pasti kita semua punya pengalaman sudah diselamatkan oleh Tuhan. Pekerjaan, akan ekonomi, akan kesehatan, ada masalah keluarga, masalah pelayanan, masalah usaha. Kita bersyukur seperti saat ini kita sedang mengalami banyak badai lah di seluruh dunia, kita semua sama-sama tahu. Dan iblis menanamkan kekhawatiran akan masa depan, bahwa masalah ini, masalah itu, dan kita lawan semua itu dengan saya punya juru selamat, yaitu Yesus Tuhan, yang sanggup menyelamatkan apapun keberadaan saya. Dia sanggup menyelamatkan. Karena Allah turut bekerja kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Bagian kita mau susah, mau senang, bagian kita bersyukur. Karena apapun masalah kita, ada kebaikan Tuhan di dalamnya, dan semua itu tidak melampaui kekuatan kita, dan semua masalah ada kadaluarsanya. Baru-baru tahun ini, tanggal 1 Januari, rumah saya kebanjirannya hebat banget. Luar biasa. Kami di rumah ini dari tahun 93, belum pernah banjir sehebat tanggal 1 Januari 2020. Saya kan ada berapa, belajarlah bisnis. Orang mulai bisnis dari muda, saya udah umur 50-an baru mulai bisnis. Jadi ya banyak tipunya deh. Jadi lagi susah dalam keuangan. Ya lagi susah sampai TV rusak. Aduh, belum bisa beli TV baru. Terus lemari esnya juga udah rusak, dibetulin rusak lagi, udah nggak terlalu dingin. Ada banyak lah karena ada ujian Tuhan dalam masalah ekonomi. Udah gitu kebanjiran. Waduh, itu banjirnya ya. Itu lemari es aja bisa ngapung. Pada rusak deh semua. Tapi saya belajarlah, Tuhan kayaknya mana mati lampu lagi. Ya udah banjir, mati lampu. Akhirnya kami juga ngungsi. Setelah itu, ada teman yang tahu saya kebanjiran gitu kan. Jadi ada teman yang bilang ke teman itu, sebaiknya tuh kebanjiran katanya. Rusak deh semua sofa-sofa, lah, peralatan elektronik, apalagi rusak semua. Kemudian dia dengan kawan-kawannya akhirnya membantu saya gitu. Jadi kadang-kadang, aduh kita yang biasa ngebantu orang kesusahan, ini sekarang saya yang dibantu oleh mereka. Jadi waktu banjir itu malahan bisa beli TV baru, bisa beli lemari es baru, mereka juga sumbang mebels, ada yang sumbang, pokoknya saya jadi korban banjir lah gitu ya. Memang korban banjir dan mereka menyumbang, malahan udah lama nggak bisa punya TV, gara-gara banjir ada TV dan lemari es yang baru. Jadi memang Allah turut bekerja dalam segala perkara.
mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Apapun masalah kita, kita punya Yesus, Juru Selamat. Itulah harapan yang pasti dalam hidup kita. Dan juga sebelum COVID itu acara saya padat, baik pelayanan maupun pekerjaan, apalagi pekerjaan yang saya baru mulai. Jadi, belum stabil lah pekerjaan itu. Jadi saya lama tuh vertigo. Jadi kayak saya mau tumbang terus gitu ya. Kadang-kadang saya berdiri mesti pegangan dulu, jangan langsung jalan. Kalau langsung jalan saya bisa jatuh gitu. Saya udah ke dokter, kasih obat ini obat itu kayak nggak sembuh gitu vertigonya. Kalau tidur tuh kayak mau tenggelam ke belakang gitu. Pokoknya terputar-putar lah kepala. Tapi ketika COVID datang, semua acara di-cancel. Tadinya saya harus ke Singapura, saya harus ke mana ya, Surabaya, saya harus berapa kota lah, tiba-tiba semua cancel. Nah, karena semua cancel, jadi saya bisa tidur tuh sampai siang, jadi bisa lebih istirahat, vertigonya malah hilang, malah sembuh gitu ya. Jadi di dalam segala keadaan ada Yesus Juru Selamat di sana. Nggak usah khawatir. Dan nggak usah khawatir akan hari esok. Karena di hari esok kita pun Yesus Sang Juru Selamat kita dan Sang Juru Selamat keluarga kita sudah ada di sana. Di kita. Maka sekarang 20 ayat 21, Yohanes 20 ayat 21 kita akan baca. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi bagaimana bahagianya kita berjumpa dengan Juru Selamat. Kan ada lagunya tuh ya, kita bersuka cita ketika kita pertama kali berjumpa dengan Yesus, Juru Selamat kita. Maka banyak orang-orang di sekitar kita yang berat akan dosa, ketakutan akan dosa, trauma akan masa lalu, punya beban berat untuk masalah keluarga atau masalah ekonomi atau masalah kesehatan. Bagian kita bagikan dengan sukacita. Mewartakan sukacita Injil, kabar baik dengan penuh sukacita. Jadi kita nggak mau selamat-selamat sendiri. Kan ada lagunya, sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Kita bagikan, ada Yesus Juru Selamat. Coba kamu berseru kepada Dia. Undanglah Yesus di dalam hatimu, di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam usahamu, di dalam pelayananmu. Cobalah Yesus. Maka firman Tuhan berkata, seperti Bapa mengutus Yesus, demikian juga Yesus mengutus kita. Pada banyak orang miskin, orang susah, orang putus asa, orang kesepian, orang yang nggak ada damai, yang ada permusuhan, Tuhan Yesus mengutus kita. Dan kita sekarang enak, kita bisa pergi lewat WhatsApp, lewat Zoom kayak gini luar biasa, lewat HP, kita bisa pergikan. Sang Juru Selamat, kabar baik pada kabar buruk dunia ini, Yesus Sang Juru Selamat adalah kabar baiknya. Kemudian kita akan lihat juga Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kita baca, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi waktu itu Yesus sedang berdoa pagi-pagi, semua murid-murid datang kepada Dia, mencari Dia.
Dan Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan jangan lupa, nggak boleh kerja separuh-separuh atau 3/4 jalan, dan menyelesaikan pekerjaannya. Untuk Yesus, melakukan pekerjaan Bapa dalam sorga dan menyelesaikannya, itu adalah makanan. Makanan untuk rohnya, di booster gitu. Demikian juga, kalau kita melakukan kehendak Yesus, sama seperti Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus kita lakukan apa yang disuruh, maka dan apalagi menyelesaikannya, itu menaikkan iman kita. Membuat kita menjadi lebih kuat. Karena makanan kita juga adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Kadang-kadang kehendak Tuhan itu di luar kemampuan kita. Bahkan banyak kehendak Tuhan di luar kemampuan. Jangan kita andalkan kemampuan kita. Kalau Tuhan suruh, sekalipun, sorry ya, ini agak serak, aku minum dulu bentar ya, sorry. Sekalipun Tuhan suruh yang di luar kemampuan kita, bagian kita just trust and obey. Percaya saja dan taat. Nanti Tuhan yang akan melengkapi dan menyempurnakannya. Di kitab suci, hampir semua tugas dari Tuhan itu di luar kemampuan. Musa disuruh membelah laut hanya dengan tongkat. Laut Merah suruh belah, tunjuk tongkat. Dia memimpin jutaan orang Israel melewati padang gurun 40 tahun. Petrus disuruh jalan di atas air. Banyak yang disuruh di luar kemampuan. Tapi itulah adalah makanan untuk kita. Ketika kita lakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya, itu makanan bagi rohani kita. Kita akan semakin kuat, akan semakin beriman, akan semakin percaya kepada Tuhan dan akan naik level lagi. Pernah ada satu cerita, ada seorang anak kecil dari apartemen lantai 10. Terus terjadi kebakaran. Kebakaran. Maka si anak ini udah di jendela, kebakaran itu dari belakang gitu ya, udah mau menyerbu anak ini. Di bawah pemadam kebakaran memegang seperti terpal besar, suruh anak itu lompat. Anak itu nggak mau lompat, ketakutan. Dia nggak mau lompat. Tapi ketika bapak anak itu datang lari-lari, terus bapaknya bilang, lompat nak, lompat nak. Ketika anak itu melihat bapaknya di bawah, maka dia lompat dari lantai 10 untuk ditahan oleh pemadam kebakaran pakai seperti terpal yang besar, dan anak ini selamat. Kadang-kadang dalam melakukan pekerjaan Tuhan, itu seperti Tuhan suruh lompat, ayo lompat, lompat, aduh kita lompat, jangan. Tapi kalau kita yakin itu disuruh Tuhan, di luar kemampuan, lompat aja. Nanti Tuhan yang akan menopang kita. Dia akan menopang kita. Bahkan, kalaupun kita salah, kita jatuh, tidak pernah sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan akan menopang kita. Saya sering sekali tuh disuruh Tuhan yang saya nggak bisa lakukan. Tapi saya belajar untuk taat. Kalau Tuhan suruh, sekalipun saya nggak bisa, sekalipun kurang dananya, sekalipun kapasitas kurang, tapi saya berangkat aja. Dan Tuhan menyertai dengan tanda-tanda yang luar biasa. Kita lihat Markus 16 ayat 20, ini berapa kali saya sudah bagikan di Elsa. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergi
adalah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan bekerja meneguhkan firman dengan ini. Maka dikatakan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Udah lama ayah saya bilang, kamu tuh kalau mau renungan, pewartaan direkam dong. Tapi saya nggak buat-buat. Ada yang bilang direkam dong, nggak buat-buat. Tapi karena COVID, karena ada Zoom, ada YouTube, akhirnya jadi buat. Pasti dengan tembok di gedung tangan gitu kan. Bahkan kalau kadang-kadang flyer untuk kalangan jago kandang. Tapi dengan COVID begini, Tuhan tahu kita jangan cuma jago kandang, terbatas di ruang-ruang tertutup. Maka Tuhan seperti mendung lewat YouTube itu menjadi luas. Siapapun bisa nonton. Maka firman Tuhan bilang, kalau kita memberitakan Injil ke segala penjuru, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda menyertainya. Maka kami sering mendapat peneguhan dari yang dengar. Aduh, terima kasih. Waktu kita dengar, saya punya masalah ini, tapi ketika kamu ngomong ini, saya diberkati. Jadi dengan YouTube begini, orang bisa ngulang-ngulang. Dan orang yang nonton itu bisa dari Amerika, bisa dari Australia, bisa dari Ambon, bisa dari Papua, dari mana-mana. Dan saya percaya, firman Tuhan yang ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mendengar, jadi mesti lebih hati-hati. Mula-mula waktu mau bikin YouTube, terus mau ditaruh di YouTube tuh agak was-was. Aduh, nanti kalau menyinggung orang, apa saya salah bicara atau gimana gitu kan, karena sekarang siapapun bisa nonton. Tapi nggak usah khawatir. Kalau kita hatinya tulus, mau meninggikan Tuhan, membagikan sukacita, bahwa di tengah kabar buruk dunia ini, di tengah kegelapan dunia ini, ada kabar baik, ada Injil, kabar baik, kabar sukacita, yaitu Yesus Juru Selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kita mewartakan Injil, kita akan mengalami Tuhan. Kita akan semakin bertumbuh di dalam iman. Mungkin keadaan kita juga lagi susah, tapi kita bagikan saja. Seperti janda di Sarfat, dia hanya punya segenggam terigu. Dia kalau kasih ke Nabi Elia, dia langsung udah nggak punya lagi. Tapi ketika Tuhan bilang kasih, maka ketika dia kasih, terigunya dilipat gandakan oleh Tuhan sampai masa kelaparan habis. Bagian kita dalam mengikuti Tuhan hanya percaya dan taat. Apa saja yang Tuhan suruh, kita percaya dan taat. Dan nggak usah khawatir akan hari esok, minggu depan, tahun depan, karena Yesus sudah ada di sana. Immanuel yang akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita, dan kita pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kita akan berdoa. Saya minta tolong untuk Evri nyanyikan lagu yang tadi saya minta itu kepada Pak Paulus. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku tenang, maka kita bawa semua masalah kita pada Yesus
Juru Selamat kita. Dan biarlah kembali sukacita keselamatan daripada Tuhan memenuhi kita. Boleh kita tolong Every? Hatiku tenang berada dekatmu, Berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini aku tak sanggup lagi, Di saat aku tak sanggup lagi, bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu, Tuhan. Sekali lagi, pertolongan-Mu. Pertolong. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pelihara pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mata tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita rasakan kasih-Mu, Oh, syaralabasa baba. Oh, syaralabasa. Syaralabasa.
Amin. Yesus, Yesus, Yesus. Selamat. Kita punya Yesus, Juru Selamat, Sang Injil, kabar baik. Membawa semua yang ada berapa orang yang rasa-rasanya aku tak sanggup disita. Kita percaya berarti tolonglah sanggup menolong cara-cara terduga yang lebih daripada kami minta dan kami doa, sedang tak terduga yang sedang pekerjaan di dalam Tuhan. Tolong berikan ide terobosan kerja. Tolong berikanlah harapan memandang pada Yesus justru boleh kami alami masa-masa ini. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kebahagiaan, kekuatan, pengharapan, iman, dan kasih daripada Tuhan selalu menyertai setiap dan keluarga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan berkati. Ya, silakan Bro Nandi untuk pengumumannya. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mika Lolong atas segala pelayanannya, atas firman-Nya. Kita diajak untuk mewartakan kabar sukacita dengan penuh sukacita, dan kita pun diajak apapun yang Tuhan suruh, kita hanya bisa atau harus taat, percaya dan taat. Dan kita pun diajak untuk tidak takut, karena Yesus Sang Juru Selamat selalu menyertai kita. Amin. Terima kasih Bu Mika Lolong untuk pelayanannya. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Ibu Mika selanjutnya. Terima kasih juga untuk Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir dalam acara PDKK online ini. Dan untuk PDKK selanjutnya,
kita akan lakukan dengan sama streaming YouTube dan Zoom pada tanggal 8 Juli hari Rabu pada jam yang sama 19.30 dengan tema Don't Worry Be Happy. Firman akan dibawakan oleh Bro A.F. Leonardi. Kemudian untuk PD berikutnya minggu 2 minggu ke depan, Rabu 15 Juli 2020, sama masih kita gunakan live streaming YouTube dan Zoom dengan tema PSBB. Firman akan disampaikan oleh Romo kita, Romo Vincentius Rosihan Arifin. Semoga kita semua bisa terus mengikuti PDKK kita ini. Terima kasih, selamat malam. Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak. Puji syukur kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama umat-Mu, boleh memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, dan terlebih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu yang terkasih Ibu Michael Lolong. Berkati pelayanan Ibu Michael Lolong dimanapun Engkau Kudus. Ya, biarlah firman yang disampaikan senantiasa menjadi rema dalam hidup kami. Malam hari ini kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Namun kami percaya berkat-Mu senantiasa menyertai kami. Kami berdoa kiranya oleh belas kasihan Tuhan kami boleh kembali berjumpa bersama di PD yang akan datang untuk kembali memuji, memuliakan nama-Mu. Doa ini dipanjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu semuanya, Bu Ensis, OMK, mari sesuai dengan firman yang dibacakan Ibu Michael Lolong, kita akan pujikan Jangan Lelah. Pesannya satu, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan. Mencukupkan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita pujikan, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Amin. sampai ketemu lagi. Iya, sampai ketemu God lagi. bless. Bye-bye. Mereka terima